Baik. Nanti cuaca panas. Panas ya. Iya. Tadi sebelum ini ada pelajaran apa? Pelajaran bahasa Sunda. Bahasa Sunda ada gurunya? Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kalian kelas 8A. Ada yang udah pernah dengar tentang bimbingan kelompok? Enggak. Kalau bimbingan konseling? Enggak. BK? Enggak. BK? BP. Serius dong. Enggak. Pengen BK? Bimbingan BK. Kalau BK pernah dengar nggak? Pernah. Ada yang pernah dipanggil ke BK? Ini ini Sebelumnya Ibu mau jelasin dulu. Kegiatan kita hari ini adalah bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu apa? Bimbingan kelompok itu adalah sebuah layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan topik masalah. Nah, yang sekarang dibahas adalah ini. Sebelumnya, Ibu juga mau jelasin apa sih tujuan bimbingan kelompok itu. Tujuan dari bimbingan kelompok itu adalah agar setiap anggota mampu berbicara di muka umum, di muka orang banyak, di hadapan orang banyak, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan kepada banyak orang, belajar menghargai pendapat orang lain, bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakannya, mampu mengendalikan diri dan menahan emosi. Dengan kelompok juga dapat bertenggang rasa, menjadi akrab satu sama lainnya dan membahas masalah atau topik umum yang dirasakan atau menjadi kepentingan bersama. Ini kan pembahasan topiknya kan kepentingan bersama ya. Kemudian saya juga mau jelasin di dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa asas dan saya mau jelasin yang paling penting aja ya. Yang paling penting itu yang pertama adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu jadi di mana bimbingan kelompok ini kita semua berkomitmen bahwa ini hanya data-data kalian atau apapun masalah yang kalian lihat di bimbingan kelompok ini akan terjamin kerahasiaannya karena saya dan kalian juga tidak akan memblow up masalahnya ke luar. Ya kalau misalkan ada yang ada rahasia tenang aja. Kita memegang asas kerahasiaan ya. Jadi kita harus sama-sama paham bahwa ini semua harus dijaga kerahasiaan. Kemudian yang kedua adalah asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu kalian dengan sukarela dan tidak ada paksaan untuk mengikuti bimbingan kelompok ini, ya. Kemudian yang ketiga asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini jadi kalian harus terbuka dalam mengemukakan pendapat kalian. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendapatkan pemecahan masalah yang relevan, yang sesuai dengan isu yang nanti akan kita angkat. Kemudian yang keempat ada asas kenormatifan. Dalam asas kenormatifan ini kegiatan ini dilakukan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum atau negara, norma ilmu ataupun kebiasaan sehari-hari. Paham sampai sini? Paham? Pelan-pelan. Oke. Ada yang pernah dengar tentang bullying? Pernah. Apa itu bullying? Ada yang tahu nggak? Membuli teman. Ya benar, bisa. Tapi kan bullying itu kan ada di sini juga. Membuli itu apa? Oke. Nih, bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang biasanya mereka itu merasa dirinya lebih kuat atau lebih hebat
daripada orang yang sedang ditindas. Menurut kalian bullying itu apa ya? Bullying itu ini nggak lumrah nggak dilakukan atau boleh nggak dilakukan? Nih, ada beberapa jenis bullying. Yang pertama, sok baca dulu kan. Ada kontak fisik langsung, ya. Kontak fisik langsung itu kayak mendorong, mukul, cubit, ya apapun yang dirasa oleh korban atau
karena bullying itu dampaknya sangat-sangat buruk buat si korban. Nah, ini adalah 3 dampak dari bullying. Yang pertama, dampak bullying terhadap kehidupan individu. Apa sih kehidupan individu? Yang pertama itu kurangnya motivasi atau harga diri. Kurangnya motivasi atau harga diri. Jadi ketika kita dibully, entah dari verbal, fisik apapun, kita merasa harga diri kita itu terluka. Karena kan kita nggak nyaman ya. Kemudian yang kedua, problem kesehatan mental. Nah ini bahaya loh. Bisa susah makan, berawal dari susah makan, kemudian susah tidur, nanti lama-lama jadi stres, depresi, bisa banget. Kemudian sakit serius dan luka parah. Misalnya dibully dengan cara dipukul atau didorong, kita bisa jatuh dan itu bisa mengakibatkan luka parah, entah itu cacat atau apa. Kemudian ada problem-problem kesehatan seksual lainnya, misalnya kerusakan organ atau penyakit-penyakit lainnya. Itu tadi dampaknya dari bullying pelecehan seksual bisa. Kemudian mengembangkan perilaku agresif atau suka menyerang. Jadi kadang ya ada orang yang dibully, korban yang dibully, tapi nantinya dia jadi ngebully yang lain, ya kan? Jadi jangan pernah ngebully karena ini tuh dampaknya macam-macam. Ada yang dampaknya dari korban malah jadi pelaku, ada. Itu bahaya banget kalau kayak gitu. Jadi kayak transfer dosa gitu. Udah mah kita membuli dia, dosa ya. Yang dibully jadi ngebully yang lain karena pernah mengalami trauma. Itu dosanya berkali-kali lagi. Kemudian mimpi buruk dan serba ketakutan atau juga yang terakhir kematian. Ini salah satu dampak dari bullying terhadap kehidupan yang bullying. Kemudian yang kedua adalah dampak bullying terhadap kehidupan sosial. Nah, kalau kehidupan sosial itu misalnya dia jadi apa ya? Menarik diri dari teman, menarik diri dari keluarga. Karena apa? Karena tadi ada yang terluka, tadi ada trauma dan sebagainya. Ini bahaya. Kemudian yang terakhir dampak bullying terhadap kehidupan akademik. Nah biasanya anak-anak yang terbully itu akan merasakan stres, depresi, agresi, atau penurunan nilai akademik. Jadi karena stres, kepikiran, jadi motivasi belajar kurang, jadi nggak mau belajar atau misalkan, makanya bisa berdampak ke kehidupan akademik. Dan tentu ini bahaya. Udah paling bullying itu aja. Intinya adalah bullying itu tindakan kriminal. Ingat ya. Jadi bullying itu nggak main-main. Bukan cuma sekedar bercanda yang berlebihan, bukan cuma sekedar apa ya, kayak dorong-dorongan atau sinis-sinisan atau apapun enggak. Ini dampaknya bisa hebat banget untuk pribadi kita. Karena kadang ada orang yang mentalnya itu lemah, jadi dibully sedikit aja dia bisa depresi, dan itu bahaya. Jadi kalian jangan pernah melakukan tindakan bullying, ya? Paham? Oke, sekarang ibu mau bagiin ini ke 2 kelompok. Di sini ada 8 orang tadi kan ya? 4, 5, ya? Ini 4. Oke? Ini ke sebelah sini. Nah, ini karena tadi ibu lupa printnya kurang, jadi ada yang pakai tulis tangan. Ini kalian isi. Ini. Nah, kalian yang ini kelompok mawar, yang ini kelompok melatih, ya. Jadi nanti kalian tulis nama kelompoknya apa, kemudian kalian tulis juga anggotanya siapa aja, kelasnya kelas berapa dan kelas apa,
Kemudian kalian diskusikan apa ya, yang tadi sudah dijelaskan. Oke, Satu lagi satu. Udah mau masuk lagi. Kita jawab. Oke. Udah nonton videonya tadi? Diisi. Diisi. Jadi kalian diskusi dulu. Nah, pendapat kalian nanti dituangin di situ. Jadi di bareng-bareng loh, ya. Silakan. Jangan lama-lama ya. Isinya. Besok sebutin ini dulu ya. Jawaban dari kelompok Melati. Yang ini dari kelompok Mawar. Ini Mawar ya? Ini Melati. Oke. Jadi kesimpulan dari topik bullying tadi adalah yang pertama, kita tidak boleh melakukan tindakan bullying karena tindakan bullying itu tidak dibenarkan dan dampaknya kalian tahu sendiri sangat-sangat berbahaya, ya. Jadi ingat ya, kalian tidak boleh saling membuli apapun itu. Oke? Itu aja yang mau yang bisa ibu sampaikan di webinar kelompok kita. Sebelumnya ibu mau nanya, kalian hari ini kalian setelah mengikuti bimbingan kelompok tadi happy nggak? Apa yang kalian rasain? Jadi lebih jadi tahu, jadi lebih paham gitu ya tentang bullying. Makasih ya semuanya ya, udah ngikutin bimbingan kelompok tentang bullying tadi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.